Penguasa Istana Naga Langit Bab 66. Keluarga Chen Baoguo duduk di sofa, Sun Fuhai buru-buru menuangkan teh dan air, dan tidak lupa berteriak ke arah kamar tidur, Xiao Meng. Paman Chen dan yang lainnya ada di sini, cepat keluar. Fuhai, jangan terlalu sopan. Aneh rasanya merasa malu jika kita tiba-tiba datang mengganggu. Chen Baoguo melihat Sun Fuhai begitu antusias, hatinya malu. Pemimpin pasukan lama, tidak ada yang perlu dipermalukan. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Ketika kamu datang ke tempatku, anggap saja itu sebagai rumahmu sendiri. Aku sudah memesan hotel pada siang hari. Ayo kita makan, makanan enak. Pertama kali aku melihatmu, aku berkata, maaf. Saat ini Sun Xiaomeng keluar, berganti pakaian olahraga, diikat dengan kepang ekor gantung. Terlihat sangat muda dan energi. Sun Xiaomeng melirik dan menatap Chen Ping. Dia menemukan bahwa Chen Ping berpakaian di sebuah kios. Seluruh orang tampak sangat bersahaja, hampir seperti orang desa. Di mana dia terlihat seperti pejabat generasi kedua? Xiaomeng, jangan memanggil Paman Chen dulu. Sun Fuhai berkata pada Sun Xiaomeng. Paman Chen yang baik, Sun Xiaomeng berteriak tanpa sadar. Seluruh orang tampak tidak peduli, dan ada sedikit rasa jijik di matanya. Nah, bagaimana? Sun Fuhai melihat sikap Sun Xiaomeng itu dan hendak marah ketika dia dihentikan oleh Chen Baoguo. Baik, Chen Baoguo buru-buru menghentikan Sun Fuhai dan mengangguk ke arah Sun Xiaomeng dengan senyuman di wajahnya. Kedua keluarga itu duduk untuk mengobrol. Dan terlihat jelas bahwa Sun Xiaomeng merasa sedikit tidak nyaman. Saudara Chen, saya mendengar dari Sun lama saya bahwa Anda bergabung dengan politik setelah Anda pensiun dari tentara. Bertahun-tahun telah berlalu, Anda harus menjadi kader setingkat biro sekarang, bukan? Li Fengxia bertanya pada Chen Baoguo. Ketika Li Fengxia bertanya, hal itu langsung membuat Chen Baoguo tersipu dan berkata sambil tersenyum malu, tidak, saya sudah pensiun. Berapa umur untuk pensiun? Ini masih terlalu dini. Bukan, Li Fengxia berkata dengan kaget. Ayolah, di mana semua omong kosong ini? Bertanya, memeriksa akunmu. Sun Fuhai memelototi Li Fengxia. Faktanya, sejak Chen Baoguo dan yang lainnya masuk, Sun Fuhai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menjalankan perusahaan dan berurusan dengan semua jenis pejabat sepanjang tahun. Chen Baoguo tidak memiliki aura resmi sama sekali sekarang. Tanda seru, tapi dia tidak menunjukkannya, karena dia tahu istrinya sombong, dan jika dia tahu bahwa keluarga Chen Baoguo adalah orang biasa, dia akan langsung marah. Aku hanya bertanya dengan santai. Hanya ingin tahu, apa yang membuatmu terburu-buru? Li Fengxia menatap kosong pada Sun Fuhai, dan kemudian melanjutkan berkata kepada Chen Baoguo, Saudara Chen. Pada level berapa kamu pensiun? Ketika Chen Baoguo melihat pertanyaan Li Fengxia, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikannya, apalagi dia sedang meminta pekerjaan. Jadi tidak perlu menyembunyikan apapun, jadi dia tersenyum canggung dan berkata, saya dipecat. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan gambaran bagus tentang apa yang Anda hadapi. Ketika Li Fengxia selesai mendengarkan, senyuman di wajahnya menghilang dan dia memutar matanya. Sun Fuhai lah yang terkejut, pemimpin kelas lama, kamu mengalami kesulitan selama ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Itu semua sudah berlalu, sekarang Chen Ping juga keluar. Aku tidak suka meminta bantuanmu, lihat apakah kamu bisa mencarikannya pekerjaan. Tidak apa-apa untuk merasa sedikit getir dan lelah. Chen Baoguo bertanya dengan wajah merendahkan diri. Tahanan buruh, sekarang perusahaan mana yang berani menginginkan Sikap perusahaan kini mengikuti pola yang sama. Sikap Li Fengxia sekarang seperti dua orang pada awalnya. Sikap perusahaan kini jauh dari awal. Chen Baoguo hanya berkata, jika sulit, lupakan saja, saya akan membiarkan dia mencari pekerjaan di lokasi konstruksi. Penguasa Istana Naga Langit Bab 67. Pemimpin kelas lama, saya tidak akan berbohong kepada Anda, perusahaan saya sedang dalam masalah saat ini. Jika kita tidak lolos, saya khawatir kita semua akan bangkrut, dan merekrut Chen Ping masuk juga menunda dia. Sun Fuhai berkata sambil menghela nafas. Ketika Chen Baoguo mendengar ini, dia merasa malu dan berkata, Fuhai. Aku benar-benar telah merepotkanmu, jangan khawatir tentang pekerjaan Chen Ping, apa yang terjadi dengan perusahaanmu? Ada apa, bisakah kamu menyelesaikannya? Li Fengxia mencibir. Wajah Chen Baoguo memerah karena malu. Kamu diam. Sun Fuhai menatap tajam ke arah Li Fengxia, dan kemudian berkata dengan sedikit permintaan maaf, pemimpin kelas lama. Abaikan wanita-wanita ini, perusahaanku mempunyai urusan bisnis dengan Fuyao Dekorasi, dan akibatnya, pembayarannya ditahan oleh mereka, dan sekarang rantai modalnya putus. Jadi aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tetapi mengenai pekerjaan Chen Ping, saya akan meminta Xiaomeng untuk pergi ke perusahaan mereka dan menanyakan hal tersebut kepada mereka. Perusahaan mereka adalah grup perusahaan dan keuntungannya bagus. Jadi Chen Ping bisa masuk dulu dan memulai dari bawah. Ayah, aku hanya seorang salesman. Aku tidak punya keahlian apapun, jangan beri aku masalah lagi. Begitu kata-kata Sun Fuhai jatuh. Sun Xiaomeng segera berkata dengan tidak senang. Kamu tidak mampu, bukankah Cui Ziyuan adalah seorang manajer penjualan? Dia seorang manajer masih belum bisa merekrut karyawan? Sun Fuhai bertanya.
Baiklah, sudah beres. Jika Cui Ziyuan itu bahkan tidak memiliki kemampuan ini, menurutku kalian berdua tidak cocok. Tanpa menunggu Sun Xiaomeng berbicara, Sun Fuhai langsung mengancam Sun Xiaomeng. Begitu Sun Xiaomeng mendengar ini, dia berhenti berbicara dan hanya bisa marah dan berbunyi bip. Sun Tua, Xiaomeng telah berusaha keras untuk memasuki perusahaan itu, bukankah kamu hanya menambah masalah pada anak itu? Selain itu, mereka adalah kelompok perusahaan yang besar. Bisakah tahanan yang sudah direformasi masuk? Li Fengxia melirik Chen Ping, lalu berkata kepada Sun Fuhai dengan sikap yang sangat tidak puas. Chen Ping merasa sangat tidak nyaman ketika mendengar Li Fengxia berbicara tentang reformis, tetapi Sun Fuhai adalah orang yang baik, jadi Chen Ping tidak bisa marah. Ayah, tapi aku meletakkan kata-kata jelek di depanku, aku hanya bertanggung jawab untuk mendatangkan, bisa atau tidaknya aku diwawancarai. Itu tergantung pada kemampuanku sendiri. Sun Xiaomeng memutar matanya dan bangkit untuk pergi dan kembali ke kamarnya. Pemimpin kelas lama, gadis ini memiliki sifat seperti ini. Jangan tersinggung, Sun Fuhai menjelaskan kepada Chen Baoguo dengan sedikit malu. Chen Baoguo tertawa getir, dia telah mencapai titik seperti itu, apalagi yang bisa disalahkan. Fuhai, aku akan merepotkanmu, masih ada beberapa hal yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan mengganggumu. Chen Baoguo tahu bahwa tidak ada gunanya tetap tinggal. Dia tidak bisa mengacaukan keluarga orang untuk menciptakan konflik. Pemimpin kelas lama, aku sudah memesan hotel, ayo kita makan bersama. Sun Fuhai buru-buru berkata, tidak, masih ada waktu. Chen Baoguo melambaikan tangannya. Chen Ping juga membantu Tang Honying berdiri. Sun Fuhai juga mengetahui bahwa sikap istri dan putrinya memang tidak nyaman. Namun ia tidak punya pilihan selain tersenyum meminta maaf, jika ada waktu, saya akan mengikuti ketua kelas lama untuk minum sendirian. Sun Fuhai menyuruh keluarga Chen Baoguo keluar. Bahwa Li Fengxia telah duduk di sofa, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Paman Sun, apa nama perusahaan yang kamu bilang berhutang uang padamu? Setelah keluar dari pintu, Chen Ping bertanya pada Sun Fuhai. Namanya Dekorasi Fuyao, apakah keponakan tertua mengenal seseorang di sana? Sun Fuhai bertanya dengan bingung. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak. Tapi aku akan mencoba membantu Paman Sun meminta tagihannya. Keponakan tertua, perasaanmu yang Paman Sun hargai, kamu sangat sulit untuk keluar dari dalam. Melanggar hukum kita tidak bisa melakukannya lagi, berbakti kepada orang tuamu, kamu tidak perlu memikirkan urusanku. Sun Fuhai berpikir bahwa Chen Ping akan meminta uang dengan kekerasan. Lagi pula, Chen Ping baru saja keluar dari penjara, jadi mungkin dia mengenal beberapa gangster atau semacamnya. Penguasa Istana Naga Langit Bab 68. Chen Ping tersenyum, jangan khawatir, Paman Sun, aku tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Sun Fuhai tersenyum dan menepuk bahu Chen Ping. Jika kamu memiliki hati seperti ini, Paman senang. Meninggalkan rumah Sun Fuhai, Chen Baoguo menghela nafas sedikit, Chen Ping, Paman Sunmu adalah orang yang baik. Jika kamu mendapatkan pekerjaan besok, bekerjalah lebih keras untuk dirimu sendiri dan jangan biarkan orang lain meremehkanmu lagi. Jelas sekali bahwa Chen Baoguo marah pada istri dan anak perempuan Sun Fuhai. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak mampu dan harus meminta bantuan. Mom, aku tahu, Chen Ping menganggukkan kepalanya, bagaimana dengan anak itu Han Han? Dalam situasi seperti ini hari ini, aku tidak akan berani memintanya. Tang Honying berkata agak tertekan. Awalnya dikatakan untuk membantu Wang Han Han mencari pekerjaan bersama. Sekarang bahkan tidak disebutkan lagi kepada Wang Han Han. Chen Baoguo mendengarkan, menyalakan rokok dan merengut. Dia juga tidak tahu bagaimana mengikuti kata Wang Changfeng. Bu, ayah, biarkan saja, pekerjaan Han Han, aku memikirkan caranya, jika aku bisa masuk ke perusahaan, aku bisa membawanya masuk. Chen Ping melihat ini dan menghibur orang tuanya. Hanya itu yang bisa dilakukan. Chen Baoguo menganggukkan kepalanya. Dia menghentikan taksi dan kemudian bergegas menuju rumah. Sementara Chen Ping duduk di dalam mobil dan mengirim pesan ke Lin Tianhu, memberitahunya tentang Sun Fuhai dan meminta Lin Tianhu pergi ke Fuyao Dekorasi untuk mendapatkan uangnya kembali. Setelah penjelasannya, Chen Ping meletakkan ponselnya dan beristirahat dengan mata sedikit tertutup. Segera, Chen Ping dan yang lainnya kembali ke pintu masuk distrik pada saat ini. Wang Han Han sedang berjalan bolak-balik di pintu masuk, seolah-olah dia memiliki urusan yang mendesak. Han Han, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Wang Han Han di depan pintu, Chen Ping bertanya dengan aneh. Saudara Chen Ping, saya. Wang Han Han baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Chen Baoguo dan Tang Honying juga keluar dari mobil. Jadi dia menutup mulutnya. Chen Baoguo melihat Wang Han Han di depan pintu dan mengira dia sedang menunggu mereka, bertanya tentang pekerjaan. Jadi wajah lamanya memerah dan dia berkata kepada Chen Ping, ikuti Han Han dan bicara. Aku akan pulang bersama ibumu dulu. Chen Baoguo tidak tahu bagaimana menjelaskannya setelah Wang Han Han. Lagi pula, dia, sebagai seorang penatua, kemarin mengatakan bahwa dia bersumpah untuk melakukannya, tetapi hari ini tidak ada yang dilakukan. Ketika Chen Baoguo dan Tang Honying pergi, Chen Ping menoleh ke Wang Han Han dan bertanya, Han Han, apakah ada yang salah? Saudara Chen Ping,
Saya khawatir para rentenir itu datang mencari saya. Saya khawatir ibu saya akan mengetahuinya. Dengan berlinang air mata, Wang Han berkata dengan cemas kepada Chen Ping. Han, jangan takut. Aku di sini ketika mereka datang. Aku akan membantumu menghadapinya. Chen Ping dengan lembut menepuk Wang Han dan berkata dengan nyaman. Saudara Chen Ping, kamu tidak ingin berkelahi. Aku tidak ingin kamu terjebak demi aku. Wang Han hanya bisa mengandalkan Chen Ping sekarang, tapi dia juga tidak ingin Chen Ping bertarung demi dia. Jangan khawatir, aku tidak akan bertarung. Chen Ping tersenyum tipis saat Chen Ping sedang berbicara setelah Wang Han. Tiba-tiba sebuah kendaraan off-road berhenti di depan mereka dan 4 pria bertubuh besar dan kuat keluar dari kendaraan, salah satunya dengan rantai emas besar dan potongan rambut 1 inci. Dengan garang, menghadapi, ketika Wang Han melihat orang-orang ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang Chen Ping. Gadis kecil, bagaimana uangnya siap? Jika kamu tidak membayar kembali uangnya hari ini, aku harus memindahkan barang-barang keluargamu. Pria dengan rantai emas bertanya pada Wang Han. Aku tidak punya uang. Bisakah kamu memberiku waktu beberapa hari? Wang Han bertanya dengan takut-takut. Tidak, bahkan untuk sehari pun, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang berharga di rumah. Maka kamu harus ikut denganku, mengingat kamu terlihat cukup encer, kamu masih bisa mendapatkan banyak uang. Pria dengan rantai emas selesai berbicara dan langsung meraih ke arah Wang Han. Tidak memperhatikan kehadiran Chen Ping. Penguasa Istana Naga Langit bab 69. Tapi tangan pria itu baru saja terulur ketika ditangkap oleh Chen Ping. Aku akan membayar uang hutangnya padamu. Jangan lakukan itu, Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh kepada pria dengan rantai emas itu. Kamu akan membayarnya? Pria itu memandang Chen Ping dari atas ke bawah. Melihat bahwa Chen Ping mengenakan pakaian biasa, seluruh tubuhnya tidak melebihi 200, dia mencibir. Tahukah kamu berapa banyak uang yang dia hutangkan kepada kita? 1 juta, kata Chen Ping. HMPH, 1 juta saja tidak cukup, pria dengan rantai emas itu mendengus dingin. Bagaimana itu tidak cukup? Anda dan saya berkata minggu lalu, selama saya membayar kembali 1 juta. Wang Han mendengar ini dan buru-buru bertanya dengan keras. Minggu lalu adalah minggu lalu, bukankah saya ingin bunga atas uang saya? Sekarang 1.300.000. Tidak kurang 1 sen pun. Pria dengan rantai emas berkata dengan sudut mulut sedikit terangkat dan wajah menghina. Ketika Wang Han mendengar ini, seluruh tubuhnya membeku. Waktu minggu ini telah bertambah 300.000, bahkan jika dia adalah mesin pencetak uang, saya khawatir dia tidak akan mampu membayar kembali rentenir ini. Oke, 1.300.000. Aku akan memberimu, Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Chen Ping langsung setuju, pria itu langsung membeku sesaat. Dan bahkan mata Wang Han terbuka lebar saat dia menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Saudara Chen Ping, di mana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Wang Han tahu bahwa tidak mungkin Chen Ping memiliki uang sebanyak itu. Dia baru saja keluar dari penjara beberapa hari yang lalu dan bahkan tidak memiliki pekerjaan, jadi bagaimana dia bisa memiliki lebih dari 1 juta dolar? Ketika pria dengan rantai emas mendengar Wang Han mengatakan itu, dia langsung menatap Chen Ping dengan tatapan galak dan berkata, "Nak, apakah kamu yakin punya uang? Jika kamu berani membodohiku, kamu harusnya tahu konsekuensinya, kan?" Dengan itu, pria itu mengeluarkan belati dan dengan lembut menggoreskannya ke dagunya. Melihat orang lain mengeluarkan belati, Wang Han menjadi semakin pucat ketakutan dan bersembunyi di belakang Chen Ping. Kalau ku bilang aku akan memberikannya padamu, aku pasti akan memberikannya padamu. Kalian ikuti saja aku ke bank untuk mendapatkan uangnya. Chen Ping memiliki wajah yang tenang, tidak sedikit pun panik. Pria dengan rantai emas melihat betapa tenangnya Chen Ping. Dia tidak bisa menahan kekaguman di matanya dan berkata, "Bagus, karena kamu laki-laki, aku akan mempercayaimu dan pergi bersamamu." "Ke bank," kata lelaki rantai emas itu, mengelak dan memberi jalan. Setelah melihat, segera seorang adik membuka pintu mobil. "Ayo pergi, masuk ke mobil." Pria dengan rantai emas itu melambaikan kepalanya. Han, pulanglah, jangan ikuti ibumu dan orang tuaku. Aku akan kembali sebentar lagi." Chen Ping berbalik dan berkata dengan lembut kepada Wang Han. "Saudara Chen Ping." Wang Han menarik lengan Chen Ping, matanya penuh kekhawatiran. "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Chen Ping tersenyum tipis sebelum berbalik dan berjalan menuju mobil. Melihat mobil yang pergi, air mata Wang Han mengalir. Dia tidak tahu akhir seperti apa yang akan dialami Chen Ping setelah dia dibawa pergi. Segera, mobil itu membawa Chen Ping ke depan bank. "Ingat, jangan beri aku trik apapun. Kami akan menunggumu di luar." Pria dengan rantai emas mengancam Chen Ping. Chen Ping mengabaikannya, tapi langsung berjalan ke dalam bank. Saat ini, banyak orang sedang melakukan bisnis di dalam lobi bank, jadi Chen Ping hanya bisa mengantri di belakang. "Pak, kalau mau tarik uang bisa ke ATM. Jadi tidak perlu antri," seorang staf bank berkata dengan sopan kepada Chen Ping. "Saya menarik terlalu banyak uang, ATM tidak bisa mengeluarkannya," kata Chen Ping sambil tersenyum sopan. "Tuan, bolehkah saya bertanya berapa banyak uang yang Anda tarik?"
Staf bertanya, lebih dari 1 juta. Begitu kata-kata Chen Ping jatuh, banyak orang yang mengantri di depannya langsung berbalik untuk melihatnya. Lagi pula, lebih dari 1 juta bukanlah jumlah yang kecil. Penguasa Istana Naga Langit Bab 70. Chen Ping, pada saat ini, di tengah barisan depan, seorang wanita dengan pakaian modis dan agak gerah berteriak ke arah Chen Ping. Wanita itu juga mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Anda, Chen Ping sedikit mengernyit dan melirik wanita itu. Ini aku, Li Dongmei. Wanita itu melepas kacamata hitamnya. Chen Ping tiba-tiba mendapat pencerahan. Jadi itu kamu. Aku bahkan tidak mengenalimu. Li Dongmei adalah teman sekelas Chen Ping di sekolah menengah, dan mereka berdua masih satu meja. Saat itu Li Dongmei sangat ceroboh, tetapi tidak sepopuler sekarang. Li Dongmei melirik ke arah Chen Ping, dan kemudian dengan beberapa cibiran di matanya dia berkata, aku dengar kamu di penjara. Kapan kamu keluar? Mengungkit masalah pemenjaraan secara langsung di tempat umum jelas merupakan upaya untuk membodohi Chen Ping. Dulu ketika keduanya berada di meja yang sama, Li Dongmei ini bahkan pernah menulis surat cinta untuk Chen Ping. Lagi pula, saat itu ayah Chen Ping berpolitik dan keluarganya juga kaya, banyak gadis menyukai Chen Ping. Hanya saja Chen Ping sama sekali tidak terlalu memperhatikan Li Dongmei ini, karena pada saat itu Li Dongmei sama sekali tidak menonjol. Baru keluar beberapa hari yang lalu. Chen Ping tersenyum ringan dan menjawab dengan jujur. Baru saja keluar, dan Anda datang untuk mendapatkan lebih dari 1 juta dolar? Kamu benar-benar kaya, Li Dongmei berkata sambil tertawa dingin. Chen Ping juga hanya tertawa dan tidak menjawab, melainkan menarik diri dari topik dan bertanya, kapan kamu datang ke Hongcheng? Kudengar kamu berhenti sekolah setelah lulus SMP? Ya, saya berhenti sekolah setelah lulus SMP, tapi sekarang saya jauh lebih baik dari Anda. Lulusan universitas, kata Li Dongmei sambil menunjuk ke seorang pria parubaya berkepala gemuk yang duduk di kursi di sebelahnya. Dia dan berkata, itu pacarku, bos sebuah perusahaan. Sejumlah puluhan juta, hari ini aku datang untuk membuat kartu, mulai sekarang uang berada di bawah kendaliku. Li Dongmei memiliki ekspresi puas di wajahnya. Meskipun pria parubaya itu terlihat lebih tua dari ayahnya, dia sendiri tidak merasa ada yang salah, selama pihak lain punya uang. Chen Ping memandang pria parubaya yang gemuk itu dan hanya tersenyum tipis. Kalau begitu selamat, kamu telah menemukan pacar yang kaya. Meski Chen Ping hanya tersenyum tipis, namun Li Dongmei merasakan sedikit rasa jijik di hatinya, dia merasa Chen Ping sedang menertawakan dirinya sendiri. Pak, penarikan uang lebih dari 1,5 juta itu perlu dipesan terlebih dahulu. Apakah Anda sudah membuat janji? Nada suara staf bank menjadi sedikit lebih keras setelah mengetahui bahwa Chen Ping adalah seorang tahanan buruh yang baru saja dibebaskan. Saya ada keperluan mendesak, jadi saya tidak punya janji. Bisakah Anda membuatkan akomodasi? Chen Ping bertanya kepada staf bank. Chen Ping, apa yang kamu lakukan dengan terburu-buru dengan lebih dari 1 juta dolar? Melihatmu, sepertinya kamu juga tidak punya 1 juta. Kamu tidak datang untuk berpura-pura. Kan, Li Dongmei mencibir dan berkata. Chen Ping mengabaikannya, tetapi mengeluarkan kartunya dan menyerahkannya kepada staf bank. Saya punya 10 juta di kartu ini. Saya hanya ingin menarik 1.300.000 sekarang, bisakah Anda lebih membantu? 10 juta? Apakah Anda bercanda? Apakah Anda punya 10 juta dolar? Kamu hanya seorang tahanan kerja yang baru keluar dari penjara, bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Li Dongmei mencibir, menatap Chen Ping dengan ekspresi menghina. Dan staf bank itu juga sedikit tidak sabar dan berkata dengan wajah dingin, bahkan jika Anda memiliki 20 juta, ini adalah aturan bank. Anda tidak boleh, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, staf bank tiba-tiba melihat kartu di tangan Chen Ping, dan seluruh tubuhnya membeku, diikuti dengan matanya yang terbuka lebar. Karena kartu bank tersebut diberikan kepada Chen Ping oleh Su Wenzong, dan Su Wenzong adalah orang terkaya di Hongcheng, semua kartunya memiliki tanda khusus yang sangat jelas. Sekilas staf bank dapat melihat bahwa itu adalah kartu bank keluarga Su, dan Chen Ping bisa memegang kartu bank keluarga Su, jadi dia pasti bukan orang biasa. Bersambung.